Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kami muliakan. Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para asatizah, Habib Alwi Albar wal semua hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kali ini kita membahas biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis at-tuhur syatrul iman. Nah, membahas biografi orang-orang soleh menurunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah menyatakan, inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika menceritakan kisah orang soleh, rahmat diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah para nabi, para rasul, dan kisah-kisah orang-orang soleh, seperti Ashabul Kahfi, seperti kisah Zulkarnain. Ini semua kisah-kisahnya orang soleh. Bahkan ada juga kisah wanita solehah, yaitu Sayyidah Maryam. Bahkan kisah keluarga yang soleh, Ali Imran. Ya, jadi Al-Quran banyak mengabarkan kisah-kisah orang-orang soleh. Karena di dalam kisah mereka ada pelajaran, ada kebaikan yang bisa kita petik. Laqad kana fi qasasihim ibratun. Sungguh di dalam kisah mereka ada pelajaran, ibrah. Imam Junaid mengatakan, kalau hati kita ini lagi lemah keimanan kita, semangat ibadah kita lagi menurun, semangat belajar kita lagi menurun, semangat berbuat baik lagi menurun, resep yang beliau kasih adalah membaca kisah-kisah kaum solihin. Dia kembali meningkatkan keimanan kita, menguatkan hati kita, menumbuhkan semangat berbuat baik. Beliau katakan, al-hikayat jundun min junudillah yukawi biha Allahu qulubal muridin. Kisah kaum salihin itu seperti tentara-tentaranya Allah. Dengan kisah tersebut Allah kuatkan hati orang-orang yang ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sahabat yang meriwayatkan hadis at-tuhur syatrul iman mungkin tidak terlalu populer, ya, tidak sepopuler seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Itu mungkin lebih sering kita dengar. Tapi harus diingat bahwa orang-orang yang hidup bersama Rasul, walaupun level mereka itu, kita katakan di antara mereka itu ada satu sahabat yang levelnya paling rendah. Itu dikatakan oleh para ulama, levelnya paling rendah orang yang pernah melihat Rasul, dia menyaksikan Nabi, melihat dengan matanya.
hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam dan iman, level paling rendah mereka itu seperti Magom Kil mengatakan 40 Magom wali kutub. Bagaimana yang levelnya tertinggi? Kenapa bisa mulia, begitu tinggi level mereka? Karena tentu Allah telah memilih mereka yang hidup dengan Rasul adalah orang-orang yang layak menemani Rasulullah. Kalau kita ini pantas untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad, atau kita ini pantas menjadi sahabatnya Nabi Muhammad, atau kita ini pantas menjadi ahlul bait Nabi yang ahlul kifah itu, atau masuk kepada generasi anak-anak mereka yang hidup di zaman Nabi, tentu kita tidak lahir di zaman ini. Allah akan lahirkan kita di zaman Nabi Muhammad. Tapi karena memang gak layak kita hidup bersama Rasulullah, Allah lahirkan kita di zaman ini. Nah, mereka yang lahir dan beriman kepada Nabi, mereka itu orang-orang yang layak menemani Nabi Muhammad, layak hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lahirkan mereka di generasi tersebut. Kita sering mendengar hadis Nabi katakan, khairu qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku, kata Rasul. Artinya orang yang hidup bersama Rasulullah, dia beriman kepada Rasul, menjadi pencintanya Rasulullah, menjadi pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang terbaik. Setelah itu generasi berikutnya. Generasi berikutnya, kalau kita menilik kata ahlu sunnah wal jamaah itu mereka muncul di masa-masa terbaik. Kita sekarang ini mengklaim diri kita ahli sunnah wal jamaah, baik yang sebenarnya bukan ahlu sunnah wal jamaah pun mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Karena memang label ini label yang sangat indah, label yang terbaik. Dia muncul di masa-masa terbaik. Ahlu sunnah, pemilik sunnah wal jamaah, dan kumpulan orang-orang yang dimaksud sahabat di situ, yang dimaksud ahlul bait di situ, yang dimaksud tabi'in di situ, yang dimaksud jamaah di situ, tabi'ut tabi'in, yang dimaksud juga ulama salaf, yang dimaksud juga ulama khalaf. Al-jamaah kalau secara global maknanya seperti itu. Di zaman sahabat istilah ini sudah digunakan. Pertama kali yang menafsirkan di dalam Al-Quran, kemudian keluar istilah ahlu sunnah wal jamaah, itu Ibnu Abbas. Nah, mereka hidup di mana? Di generasi terbaik. Istilah ini kemudian berubah. Yang tadinya hanya tafsiran seorang sahabat, ahlu sunnah wal jamaah, kemudian berubah istilah ini kepada kelompok manusia, kelompok kaum muslimun, disebut dengan ahlu sunnah. Hum al-mutamassikun bisunnati Rasulillah. Nah, dikenal di generasi awal, mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, disebut ahlu sunnah. Jadi perhatian mereka itu di dalam menerapkan sunnah Nabi dalam hidup mereka. Mulai dari makan, bagaimana sih cara makannya Rasul, mereka terapkan. Bagaimana cara interaksi Rasul, bagaimana cara berbicara Rasul, bagaimana cara tidurnya Rasul, bagaimana cara ibadahnya Rasul. Semua itu diterapkan oleh mereka di generasi awal, disebut dengan ahlu sunnah. Oleh sebab itu, di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan biografi dari tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Di situ Imam Hasan Al-Basri
menyatakan bahwa kami adalah kelompok ahlu sunnah. Kami adalah kelompok ahlu sunnah. Yang dimaksud di generasi awal itu ahlu sunnah itu adalah hum mutamassikun bi sunnati Rasulillah. Mereka adalah sekelompok kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka disebut dengan ahlu sunnah. Imam Malik masuk di dalam kategori tersebut, karena Imam Malik juga generasi awal. Makna awal di sini daripada tabi'in, tabi'u at-tabi'in. Beliau tidak pernah bertemu dengan sahabat, tapi belajar langsung dari murid-murid sahabat. Disebut sebagai ahlu sunnah Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik menerapkan sunnah Rasul di dalam kehidupannya. Bahkan untuk sekedar makan bitih, makan semangka, itu beliau katakan, la akulu bitih, saya tidak pernah makan semangka, li'anni la a'rifu kaifiyata akli Rasulillah, karena saya tidak mendapatkan riwayat cara makan semangkanya Rasulullah itu seperti apa. Dalam riwayat Nabi makan semangka bitih. Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah menyebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di situ ada riwayat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-bittiha, adalah Rasulullah juga sering makan buah semangka. Tapi riwayat cara makan semangkanya Nabi itu tidak ditemukan oleh Imam Malik. Imam Malik tidak makan semangka karena tidak tahu cara makan semangkanya Rasulullah. Nah, berarti ini ahlu sunnah tulen. Ada juga Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Mu'jamul Latif disuguhi rokok, gahwa, kopi. Ketika disuguhi kopi, beliau tidak minum secara langsung, tapi beliau ngambil siwak yang ada di sakunya, kemudian dicelupkan ke dalam kopi. Setelah itu digunakan siwak sesuai sunnah Rasul. Ditanya, ya Habib, kami perhatikan tiap kali engkau mau minum kopi tidak pernah langsung minum, tapi engkau celupkan siwak terlebih dahulu di dalam kopi, kemudian engkau gosok itu siwak sesuai sunnah Rasul. Kenapa? Apa jawaban beliau? Karena tidak pernah ada riwayat Nabi minum kopi. Kopi tidak ada di zaman Rasul. Kopi itu ada di atas abad ke-5 Hijriah. Maka saya tidak berani melakukan sesuatu, cara minum kopi itu tidak ada, karena memang kopi tidak ada di zaman Nabi, tapi cara bersiwak Nabi itu ada riwayat yang saya dapatkan. Makanya saya minum kopi pakai siwak. Jadi kopi itu abad ke-5 ke atas. Dulu di abad 5 ke bawah, 5 Hijriah ke bawah, para fuqaha kalau membahas kopi, mereka selalu katakan minum kopi itu haram. Minum kopi itu haram. Makna kopi di sini kalimatnya al-qahwa. Tapi di atas abad ke-5 ke atas, syurbul qahwa itu halalun. Meminum qahwa itu halal. Ternyata ditelusuri, kopi itu adanya di abad 5 ke atas, 5 Hijriah ke atas. Ada yang mengatakan abad ke-6. Sehingga kalau di abad 5 ke bawah, ketika ada lafaz qahwa di dalam kitab-kitab fikih, yang dimaksud bukan kopi, karena kopi belum ditemukan. Lantas yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah ismul khamr, nama minuman keras. Sehingga dikatakan di sini syurbul qahwa haram, meminum qahwa haram. Itu maknanya meminum khamar. Setelah ditemukan kopi diberikan nama dengan qahwatun,
maka nama khamar itu sudah tidak digunakan lagi. Sejak abad ke-6 kitab-kitab fikih ketika menyebut kahwa, yang dimaksud adalah kopi, dan hukumnya halal. Hukmu syurbil qahwati halalun, hukum meminum kahwa halal. Mereka inilah disebut ahlu sunnah. Al-Imam Syafi'i juga ahlu sunnah. Di generasi-generasi awal disebut sebagai ahlu sunnah karena Imam Syafi'i menerapkan pola hidupnya Rasul di dalam hidupnya. Nabi seperti di waktu malam itu bagi waktu jadi 3. Di waktu malam Rasulullah bagi jadi 3. Waktu pertama waktu beliau membaca Al-Quran, waktu kedua tidur sesaat, waktu ketiga beliau qiyamul lail, solat malam sampai subuh. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Hayatun Nabi fi Baitihi, kehidupan Nabi di dalam rumahnya. Imam Syafi'i mengikuti pola itu. Sepertiga malam beliau bagi malam menjadi sepertiga. Satu bagian beliau gunakan untuk tidur sesaat, bagian kedua yang tadinya baca Al-Quran beliau buat kajian, belajar, menulis kitab, murajaah pelajaran. Yang ketiga beliau gunakan sholat. Nah, itu menerapkan pola hidup Rasul, disebut dengan ahlu sunnah. Begitu juga Imam Abu Hanifah juga sama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian, dan ulama-ulama yang semasa dengan mereka seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, wal Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, wal Imam Ali Zainal-Abidin. Ini semua ahli sunnah. Wa min ahlil bait wa min tabi'in ahli sunnah. Jadi yang dibahas ahli sunnah di generasi awal itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Bergeser ini di fase kedua, ahlu sunnahnya sudah bukan definisinya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, tapi orang-orang yang tidak tertipu dengan kehidupan duniawi. Karena di masa itu khilafah Islam sangat maju peradabannya, kekayaan berlimpah di zaman itu, mulai dari awal Daulah Abbasiyah sampai di Eropa kekuasaan mereka, sampai di Andalus, Spanyol, sampai di Faransa, sampai di Rusia. Itu wilayah kaum muslimin di zaman itu. Salah satu ulama pedagang jambu namanya Buayakis, kalau orang Ternate disebut. Dia pedagang Buayakis tapi ulama juga, ahli sejarah, hidup di abad-abad kedua Hijriah. Namanya Al-Imam Al-Baladhuri. Al-Baladhuri itu artinya penjual jambu mente atau Buayakis. Menulis satu kitab berjudul Futuhul Buldan. Di situ beliau menjelaskan wilayah-wilayah kaum muslimin, peta-petanya kekuasaan Daulah Abbasiyah, juga Daulah Umayyah, sampai ke Eropa, sampai ke Rusia kalau di zaman sekarang ya, atau di zaman yang belakangan lebih luas lagi Uni Soviet. Bukan hanya Rusia, Uni Soviet, karena masuk Turkmenistan juga, Uzbekistan, Kazakhstan. Itu dikuasai di bawah kekuasaan umat Islam. Kekayaan berlimpah. Kekayaan berlimpah. Peradaban maju. Infrastruktur maju. Sampai dikatakan di masa khilafah Umar ibn Abdul Aziz yang terima zakat tidak ada orang. Cari yang terima zakat, semuanya sudah cukup. Tahun 99 sampai 101 Hijriah, memimpin selama 2 tahun. Itu di masa Daulah Umayyah. Sudah
mapan sudah sejahtera. Banyak kaum muslimin mulai lupa akan akhirat. Banyak juga sudah hidup foya-foya. Banyak juga sudah meninggalkan ibadah. Muncul sekelompok manusia dari golongan kaum muslimin yang mereka sekelompok manusia ini mengingatkan kaum muslimin untuk kembali ingat kepada akhirat, untuk menumbuhkan sifat zuhud yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, untuk memunculkan sifat karahatul maut, makna al-wahn, benci akan kematian, dirubah cinta akan kematian. Maknanya cinta kematian di sini adalah mereka hidupnya tidak takut mati. Karena orang kalau takut mati biasanya itu karena cinta dunia, sebagaimana Rasul katakan demikian. Fitrah manusia takut akan kematian. Tapi kalau sudah dipupuk dengan keimanan, kematian itu dirindukan untuk kelompok mereka. Nah, mereka inilah yang nanti disebut dengan golongan sufi. Munculnya sufi itu karena keprihatinan kaum muslimin sudah banyak tenggelam di dalam kehidupan dunia. Mereka sudah lupa akan akhirat karena diberikan kekayaan yang berlimpah oleh Allah Ta'ala. Mereka ini disebut ahlu sunnah. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Imam Junaid al-Baghdadi di situ. Muncul tokoh Imam Fudail ibn Iyad. Muncul tokoh Ibnu Mubarak. Muncul tokoh Al-Haris Al-Muhasibi. Muncul tokoh Bishr Al-Hafi. Dan masih banyak golongan-golongan sufi. Bahkan mereka menulis kitab di abad itu, judulnya Kitabu Zuhdi, kitab tentang zuhud, untuk mengembalikan umat Islam jangan terlena dengan kemegahan, kekayaan, kenikmatan duniawi yang sesaat. Nah, mereka inilah kelompok disebut ahlu sunnah. Makanan yang mereka cari yang halal, tolabul halal faridun ala kulli muslim, faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya, makanan yang masuk ke dalam perutnya hanya makanan yang halal, maka dia adalah ahlu sunnah. Nah, ini kelompok kedua. Kelompok ketiga yang disebut ahli sunnah, fase ini sudah berubah. Fase pertama tadi apa? Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Fase kedua ahli sunnah itu adalah para sufi, orang-orang yang tidak tertipu dengan kenikmatan duniawi, kekayaan duniawi, disebut ahli sunnah. Fase ketiga sudah berubah lagi. Fase ketiga orang-orang yang akidahnya benar disebut ahli sunnah. Muncul kelompok-kelompok menyimpang. Ada yang namanya Qadiriyah. Qadiriyah itu dinamakan Qadiriyah karena dari kata qadar, takdir. Mereka itu hanya bahas masalah takdir. Padahal Nabi sudah buat undang-undang. Nabi membuat undang-undang khusus tentang masalah takdir. Nabi katakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, idza dzukiral qadar fa'amsik." Wahai Ali, kalau ada yang bahas-bahas takdir, fa'amsik, maka tutup mulut, jangan bahas itu. Sayyidina Ali menafsirkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Beliau mengatakan bahwa takdir adalah sirrun min asrarillah, rahasia Allah. Tidak ada makhluk yang tahu. Kenapa kita harus cari tahu rahasianya Allah? Takdir itu baharun amik, lautan yang sangat dalam. Kalau kau masuk tenggelam, gak bisa naik lagi. Takdir itu adalah thariqun muslimun, jalan yang gelap, tidak ada cahaya di situ. Maka jangan kau masuk dan lewati jalan tersebut. Wasirrun min asrarillah, dan dia adalah rahasia Allah. Maka jangan memaksakan dirimu mencari tahu rahasianya Allah. Nah, ini kelompok yang muncul dari rahim agama Islam, namanya Qadiriyah. Ada riwayat mengatakan Al-Qadiriyah
majus hadhil ummah. Qadiriyah ini adalah majusi umat Islam. Umat ini, kata. Ada yang nisbatkan ini hadis dari Rasul. Buku yang ditulis sejarah aliran-aliran teologi Islam. Dulu ada rektor yang di UIN Jakarta, namanya Dr. Harun Nasution. Nah, meriwayatkan di dalam bukunya tersebut, Nabi mengatakan bahwa Al-Qadiriyah majus hadhil ummah. Qadiriyah itu majusi umat ini. Kenapa disebut majusi umat ini? Karena tidak percaya akan takdir. Maknanya apa? Bahwa ketika seorang hidup di dunia ini, semua kesuksesan yang dia dapat bukan dari Allah, tapi dari usahanya. Maka kalimat yang mengatakan ini rizki dari Allah itu tidak berlaku bagi mereka. Kalau mereka rajin kerja, mereka kaya raya, mereka katakan ini dari saya. Dia rajin belajar, dia pintar, dia katakan ini ilmu karena sebab saya rajin belajar, bukan karena rizki dari Allah, bukan karena pemberian dari Allah. Namanya apa? Qadiriyah. Ada fatalism, terbalik. Kalau yang tadi takdir itu tidak ada bagi mereka, artinya mereka yang menentukan takdir mereka sendiri, bukan Allah. Qadiriyah. Kalau Jabariyah lawannya, bahwa kita yang namanya makhluk sudah tunduk secara total atas takdirnya Allah, sehingga usaha pun tidak berlaku di situ. Kalau sudah ditakdirkan sebagai min ahlin nar, penghuni neraka, mau amal soleh model apa, tetap akan di dalam neraka dia. Kalau memang ditakdirkan miskin, mau kerja rajin model apa, tetap miskin. Itu disebut dengan fatalism atau Jabariyah. Menyimpang juga. Belum lagi kelompok Khawarij muncul juga, bawa merek namanya Khawarij. Ulama yang melabelkan itu. Dan itu ada riwayat Khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Mereka ini kaum tekstualis, pemikirannya ekstrim. Semua ayat yang menyebutkan kafir diartikan kafir keluar dari agama Islam. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Maka darahnya halal ditumpahkan. Siapapun yang tidak sepaham dengan kelompok kami, maka kami wajib memerangi mereka. Semua yang tidak ikut paham kami sudah keluar dari agama Islam. Bisa bayangkan, sama saudaranya sesama muslim itu dianggap darahnya halal, bagaimana yang non muslim? Kelompok itu namanya Khawarij. Muncul juga merek berikut namanya Murjiah. Murjiah dia netral, gak berpihak kepada Khawarij, tidak berpihak kepada Qadiriyah, tidak berpihak kepada Jabariyah, tidak berpihak kepada Syiah, tidak berpihak kepada Nasibiyah. Nasibiyah kelompok muncul membawa nama agama Islam tapi membenci Ahlul Bait Rasul. Namanya kaum Nasibi. Yatadayyanu bi bugdi Ali wa zurriyatihi. Mereka beragama Islam tapi menyimpan kebencian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seluruh keturunannya. Namanya kelompok Nasibi. Kalau Syiah pencinta, pembela Ahlul Bait. Awalnya ini hizib. Dia kelompok semacam kelompok partai, bukan ideologi agama. Tapi lama-lama berkembang menjadi ideologi agama. Karena ini merek-merek menyimpang sangat banyak, muncullah kelompok yang ingin mensterilkan pemahaman yang benar, akidah yang benar, yang bersumber dari baginda Rasul Muhammad SAW dan dari para sahabatnya dan ahlul baitnya yang memiliki rantaian sanad. Kelompok ini muncul memberikan merek dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada yang tanya, Bib, Islam kan satu, kenapa harus pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pakai ini, pakai?
Kan Islamnya inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Kenapa harus ada merek Ahlussunnah wal Jamaah? Karena awal munculnya itu oknum-oknum yang menyimpang, merusak ajaran asli agama Islam. Mereka membawa label dan nama, maka kelompok yang benar juga harus punya merek, sehingga orang bisa tahu, oh ini yang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi merek ini sekarang sudah diperebutkan, termasuk oleh kelompok-kelompok yang memang keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, di situ beliau mengatakan, idza utliq Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau dimaksudkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan kelompok ahli sunnah itu 4 kelompok. Yang pertama al-muhaddithun, para ahli hadis. Yang kedua al-fuqaha, para ahli fikih. Yang ketiga as-sufiyah, para sufi. Yang keempat asy'ariyah wal maturidiyah, yaitu golongan asy'ariyah dan maturidiyah. Itu di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Nah ini kelompoklah yang disebut dengan Ahlus Sunnah yang sampai sekarang dipakai nih. Yang dipakai yang definisi yang ketiga. Siapa mereka? Mereka ulama ahli sunnah. Itu maknanya apa? Ulama yang berakidah Asy'ariyah, ulama yang berakidah Maturidiyah. Kalau fikihnya yang 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Imam Syafi'i akidahnya beliau tidak terlalu fokus di masa itu, karena mereka sibuknya dengan fikih. Tapi yang Abu Hasan Asy'ari, ulama inilah yang fokus dalam masalah akidah. Lahir tahun 260, wafat 324 Hijriah. Kemudian ada Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ada Abu Ja'far At-Tahawi. Nah mereka ini ulama-ulama yang fokus dengan masalah akidah. Jadi akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Abu Hanifah, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka yang merangkumnya gitu. Karena imam 4 mazhab lebih hidup terlebih dahulu. Setelah itu imam-imam yang membahas tentang masalah akidah. Nah, itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah Abu Hasan Asy'ari ini punya beberapa murid. Di antara muridnya namanya Al-Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili, Abu Hasan Asy'ari juga belajar kepada Imam As-Saji, yang sebelumnya beliau belajar kepada bapa tiri beliau, namanya Imam Al-Jubai, seorang ulama Mu'tazilah. Nah Mu'tazilah ini juga dianggap sebagai kelompok yang tidak sepaham dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau akhirnya tobat dari pemikiran Mu'tazilah, dan itu beliau sampaikan di atas mimbar bahwa saya sudah berlepas dari akidah Mu'tazilah sebagaimana saya melepas jubah saya. Ternyata yang benar itu adalah akidah yang disebut Ahlus Sunnah ini. Beliau dapat isyarat mimpi berjumpa Rasul Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa kalau kau ingin benar akidahmu, merujuklah kepada akidah para ahli hadis. Itulah akidahku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ala sabilil hikayah, beliau bangun dari tidurnya, kemudian mulai beliau mencari tahu kebenaran akidah dari gurunya Imam As-Saji, kemudian juga dari tafakur beliau, dari ilmu yang beliau miliki. Disusunlah satu metode, semuanya bukan dikatakan madhab sebenarnya. Ya, kalau mazhab fikih, tapi metode di dalam memahami keyakinan kita sebagai umat Islam untuk mengenal akidah yang benar. Tapi belakangan populer juga disebut dengan mazhab. Jadi biasanya kalau Ahli Sunnah wal Jamaah dia sepaket akidahnya Asy'ari, mazhab Asy'ari, Maturidi, kemudian fikihnya itu yang 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki,
Syafi'i, Hambali. Biasanya seperti itu. Tapi firqah-firqah lain masih banyak. Dan harus kita pahami bahwa akidah kita itu meyakini orang yang sudah syahadat itu muslim. Tidak mudah mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat, walaupun prinsip-prinsip ajaran ada yang berbeda. Kalau mereka sudah bersyahadat, sudah dianggap sebagai saudara yang muslim. Kalau ada penyimpangan, dianggap menyimpang saja. Makanya diistilahkan dengan su'bah. Apa itu su'bah? Kalau sudah syahadat, sudah sulit keluar. Kecuali ada amalan-amalan yang memang sangat jelas membuat orang itu keluar dari Islam. Itu pun ada pintu kesempatan kembali syahadat, bertobat, dia kembali lagi ke dalam agama Islam. La ukaffir ahadan min ahlil kiblah abada. Itu pernyataan beliau. Saya gak berani mengkafirkan ahli kiblat, orang Islam, selama-lamanya. Beliau punya kitab, satu namanya Al-Ibanah an Usuli Diyanah, dinisbatkan itu karangan beliau. Dan kitab yang kedua Al-Maqalatu Al-Islamiyah. Akan tetapi kitab-kitab ini menurut Imam Sofadi telah dipalsukan, sehingga kita jika ingin memahami pemikiran beliau yang benar-benar bersanad kepada beliau, lewat murid-muridnya, tidak bisa lewat kitab beliau. Imam Sofadi mengatakan kitabnya sudah ditahrif, sudah dipalsukan, sudah didistorsi oleh oknum yang berakidah mujassimah. Ini mujassimah itu memfisikkan Allah seperti manusia. Musyabbihah, mengsifati Allah dengan sifat-sifat manusia atau sifat-sifat makhluk. Murid beliau Al-Imam Al-Bahili memiliki 3 serangkai. Ini disebut 3 serangkai imam besar ahli sunnah wal jamaah fil i'tiqad, di dalam ilmu akidah. Yang pertama namanya Abu Bakar Al-Bakkalani, yang kedua bernama Ibnu Furaq, yang ketiga bernama Abu Ishaq Isfaraini. Itu diberikan julukan kepada mereka. Di beberapa naskah itu disebut Abu Bakar Al-Bakkalani itu adalah narun muhriqah. Narun muhriqah, api yang membakar. Kalau ada orang-orang yang menyimpang akidahnya, dialog dengan beliau, beliau bagaikan api, akan dilahap, akan dibakar habis. Julukannya narun muhriqah. Kemudian ada Ibnu Furaq, dijuluki dengan silun mutrik, martil yang memukul. Siapapun yang dialog dengan Ibnu Furaq itu seperti dihantam oleh martil. Begitu cerdasnya mereka. Yang ketiga Abu Ishaq Al-Isfaraini, dijuluki dengan bahrun mugrik, lautan yang menenggelamkan. Lautan yang menenggelamkan. Siapapun yang berdialog dengan beliau, berdebat dengan beliau, itu beliau bagaikan lautan yang akan menenggelamkan mereka. Inilah 3 murid utama yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita baca kitab dari murid-muridnya, itu masih asli, karena sanad ilmunya masih bisa dipertanggungjawabkan. Itu ditulis juga oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Di situ beliau sebutkan bahwa akidah Asy'ariyah memiliki rantaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Al-Habib Abdullah Haddad kan mengatakan, kun asy'ariyan fi i'tiqadi fa innahu huwal manhalu sofi ani zaygi wad dalal wa fi riwayah kufri. Jadilah kalian berakidah Asy'ariyah, karena dia adalah mata air yang suci, jernih, bersih dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kekufuran. Nah, ini bagaimana sahabat ini yang saya sebutkan
ternyata dari sisi suku beliau itu satu suku dengan Abul Hasan. Kita kenal sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, ya, sahabat Rasul. Abu Musa Al-Ash'ari punya turunan. Tahun 260 Hijriah turunannya lahir bernama Abul Hasan. Nama aslinya kalau tidak salah Ali. Di belakangnya menggunakan nama sukunya Abul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa pakai Al-Ash'ari? Itu adalah ismu Qabilah, satu nama suku yang ada di Yaman, yang beliau juga adalah turunan dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Kalau yang meriwayatkan hadis ini namanya Abi Malik Al-Harith, ya. Dia punya nama, ada 10 nama yang diperdebatkan. 10 nama. Ada yang mengatakan namanya Ka'ab, ada yang mengatakan namanya Amrun, ada yang mengatakan namanya Abdullah. Pokoknya ulama itu masih memperdebatkan nama aslinya, tapi sukunya disepakati. Beliau ini sahabat yang bernama Abi Malik Al-Harith Ibn Asim, itu sukunya Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini banyak bertebaran juga di wilayah Zabid. Hadis yang dimana ketika ada delegasi datang dari Yaman, terus Nabi tanya kepada mereka, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Dijawab, Zabid ya Rasulullah, dari kota Zabid yang ada di Yaman. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangan, Nabi doa, barakallah fi Zabid, semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Itu doanya Nabi benar-benar diijabah sama Allah Ta'ala. Di kota Zabid penuh dengan keberkahan, lahir banyak sekali ulama-ulama yang alim-alim, yang soleh-soleh di kota tersebut. Banyak sekali. Kita sering baca Maulid Ad-Dibai yang ada di Masjid Muttaqin, juga sering dibacakan. Itu asal Zabid, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu berkatnya doanya Rasul. Barakallahu fi Zabid, lahir ulama-ulama yang sangat kaliber. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu menulis kitab tentang sejarah kota Zabid, berjudul Bughyatul Mustafid fi Tarikh Madinati Zabid. Beliau bahas sejarah kota Zabid. Kita kenal juga ada ulama yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin, bernama siapa? As-Sayyid Murtada Az-Zabidi. Zabid. Menulis kitab kamus 40 jilid lebih. Kamus bahasa Arab 40 jilid lebih. Tajul Arus min Jawahiril Qamus nama kitabnya. Beliau juga yang tulis. Menulis kitab tentang sejarah Bani Alawi. Beliau juga menulis kitab tentang sejarah Bani Alawi. Alim, berguru kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang ada di Mesir. Beliau hijrah ke Mesir. Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki guru namanya Imam Fairuz Abadi, mengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit. Beliau akhirnya tinggal di kota Zabid. Ada satu ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Sakhawi, mengatakan ini ulama ini saking kalibernya, kami berani mengatakan beliau adalah orang yang paling alim se-negara Yaman di zamannya. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Muqri', menulis kitab Matnul Irsyad. Ada beliau punya kitab yang unik. Satu kitab, satu lembar isi 5 ilmu. Jadi semacam teka-teki silang. Kalau bacanya kebalik ada ilmu kawafi misalnya. Baca ke kiri tarikh. Baca dari kanan ke kiri ada fikih. Kiri ke kanan muncul lagi ilmu nahu.
Itu dalam satu lembar, setiap lembarnya isinya begitu. Itu karangan Ibnu Muqri. Bahkan saking pakarnya beliau dalam ilmu bahasa Arab, seluruh anatomi tubuh dari manusia beliau sebutkan dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, mana yang muzakkar, mana yang muannas. Oh, ini muzakkarnya ini. Karena di dalam bahasa Arab kata-kata benda itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu uniknya bahasa Arab. Saking alimnya beliau dengan bahasa Arab, beliau mampu menjelaskan anatomi tubuh manusia dari sisi gendernya, laki-laki dan perempuan, muzakkar muannats, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu namanya Al-Imam Ibnu Muqri. Belum lagi yang kita kenal dengan marga Al-Ahdal. Ya, Al-Ahdal termasuk guru daripada gurunya Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, punya Aba Al-Habib Abdurrahman Al-Bar. Sanad ilmunya itu sampai kepada As-Said Abdurrahman Al-Ahdal. Beliau dari Zabid, yang menulis kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah juga bermarga Al-Ahdal, asalnya dari Zabid. Yang menulis kitab Syarah Irsyad namanya Al-Kamal Ibnu Raddad, juga dari Zabid. Sangat banyak. Bahkan Habib Abu Bakar nisbatnya Az-Zabidi, dari Zabid. Itu Nabi sudah doakan, gak mungkin ditolak sama Allah. Barakallah fi Zabid. Bisa bayangkan doanya pendek segitu. Baru barakallah fi Zabid. Bagaimana kalau Nabi doanya panjang lebar di situ? Baru barakallah fi Zabid sudah berkah sepanjang zaman. Sampai hari ini itu negeri tidak pernah habis akan ulama. Ya, saking banyaknya. Jadi kalau di Hadramaut ada kota Tarim, di Yaman, di wilayah yang lain ada kota Zabid. Dan mereka kalau membahas satu masalah itu punya metode tersendiri. Kita bisa tahu dari kitabnya, walaupun pengarangnya kita tidak tahu asalnya dari mana. Tapi kalau sudah peka dengan kitab mereka, kita bisa tahu ini karangan ulama Zabid. Ini luar biasa. Ini sahabat yang bernama Abdul Haris. Insyaallah kita akan bahas biografinya lebih rinci lagi di pertemuan berikut. Mudah-mudahan kita dapat barokah, dapat rahmat dengan menceritakan cerita biografi kaum salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.